Halo, tes tes, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. oke, kita lanjutkan ya. Ini udah berapa enjoy? 14, 13, baik. Nah, sesuai dengan plan kita ya, yang sudah kita minggunya, saya akan tanyakan dulu progres sebelum kita masuk materi baru ya. Nah, gimana? Silakan dari kelompok. Sebentar, saya apakah sudah terlihat? Oke, baik. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya, beberapa minggu yang lalu. Nah, di sini kita sekarang itu sudah ada di minggu keempat ya. Nah, dan di minggu keempat ini seperti biasa kita akan bagi ya, ada class activity. Class activity ini adalah saya akan bicara tentang network and collaboration ya. Kalau Anda lihat di schedule-nya ini kita bicara tentang network and collaborations ya, 1 jam pertama. Kemudian 1 jam berikutnya Anda lanjut dengan progress. Nah, tapi karena nanti kita akan kepotong dengan ini ya, sholat maghrib ya. Jadi sebaiknya saya dengarkan dulu progress Anda, karena mungkin nanti dari progress Anda itu di awal ini saya akan berikan kesempatan dulu kepada masing-masing tim ya untuk menyampaikan progresnya sejauh ini udah sampai mana. Baik, silakan kelompok 1 dan kelompok 2, siapa duluan? Kelompok 2, Miss. Baik, silakan. Oke, silakan kelompok 2. Ada yang mau ditampilkan? Sebentar Bu. Yang mau presentasi siapa? Sebentar Bu, lagi dicek Bu. Ya. Ntar ya, sambil nunggu itu saya juga mau pindahin posisi dulu nih. Nah, ini posisi. Udah terlihat Bu? Udah. Ntar ya, sebentar saya pindah dulu. Ya.
Oke, silakan. Oke Bu, kita dari kelompok 2 mau update sedikit sih Bu terkait proyek kita. Jadi kemarin weekend kita ada pertemuan buat ngerakit, kebetulan alat-alatnya udah datang, jadi ini aktivitinya. Jadi semua tim member hadir Bu, kebetulan alhamdulillah semua datang. Jadi ini 2 hari dari Sabtu dan Minggu kita dipakai labnya PU di PUCC, Fab Lab. Ini kita mulai ngerakit, menyolder dan mengassembly semua peralatan kita yang ada di BOQ. Kebetulan alatnya semua udah masuk ke dalam box seperti Raspberry dan lain-lainnya, MCB juga, power supply juga udah masuk. Nah ini kita udah coba tes setting topologi sistemnya Bu, oleh Mas Tafam, kelihatannya sih udah oke kemarin. Nah, ini RFID-nya juga udah jalan, yang bisa di-display nggak coba? Sorry, slide sebelumnya, lihat. Maaf. Ya Bu. Oke, ini pengetesan ya? Iya Bu, jadi sistemnya kan kita coba define dulu Bu. Jadi kita tes, kita program. Kemudian connect ke RFID-nya. RFID-nya nih saya coba play. Ya, jadi yang hitam merah-merah ini Bu RFID. Nah, kita coba ke card. Dan udah fungsi sih Bu, jadi tinggal kita triggernya aja nanti kemana. Nah dari milestone-nya kita, dari plan kita ini agak lebih cepat Bu, karena ternyata ekspektasi kedatangan barang kita lebih cepat datang, sehingga kita di week 4 ini seharusnya kan kedatangan barang tuh sampai dengan week 6. Ternyata week 4 ini udah datang, jadi kita bisa mulai melakukan assembly di week 4 ini. Oke, dari kita singkat aja Bu, sementara itu Bu update-nya. So far sih belum ada bottleneck atau isu yang kita temuin, jadi next mungkin kita akan melanjutkan proyeknya dan kumpul bareng lagi. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Yang saya ingat dari kelompok 2 ini adalah pada saat fight jika terjadi getaran ya, karena ini kan sangat sensitif. Apakah alat Anda itu akan sejauh mana sensitivitas alat ini ya kalau ada mendeteksi getaran? Nah itu gimana? Hmm. Oke, Anda bisa buka ini nggak, desain terakhir yang semester lalu? Kalau nggak salah itu di pas bisa dibuka nggak desain akhirnya itu seperti apa? Ya sambil nunggu, tadi timeline yang disampaikan itu masih sesuai dengan timeline ini ya, timeline pada saat semester lalu? Masih sesuai nggak? Sedikit berubah Bu, karena kita nyesuaiin sama exhibition kan nanti di week 14. Oh di anunya ya, di poin
Ada perubahan nggak? Gimana Bu? Maaf tadi putus-putus Bu. Kalau tahapan yang lain ada perubahan nggak? So far enggak Bu, so far on track semua Bu, nggak ada perubahan. Kemarin kita karena barangnya kita expect lebih lama, ternyata lebih cepat, itu aja sih. So far masih sama kurang lebih. Oke, sebentar. Kemarin itu yang ingin saya konfirmasi lagi itu tentang kalau Anda balik ke dokumen yang ini ya, dokumen yang ada submit saat final, di situ tuh kan ada di kompetitor ya, kompetitor itu kan ada 3 kompetitor yang ditampilkan. Kemudian bukan di kompetitor ya. Saya lupa di bagian mana ya uniqueness Anda yang membuat Anda berbeda dengan yang lain. Nah, itu yang ingin saya cek. Coba di bagian mana saya lupa. Halo. Oh ya, sekali lagi ini ya, saya tadi tuh dapat konfirmasi kemungkinan besar. Dan nanti ternyata itu dia. Jadi jurinya profesional loh ini. Ngeri-ngeri juga deh. Karena inginnya juri yang putus-putus. Gimana Bu? Putus-putus Bu? Ya. Oh ya, Kayaknya di Ibu Bu, saya juga putus-putus Bu. wah saya pakai LAN nih, pakai LAN jelek ya? Si LAN-nya kampus nih. Masalahnya di mana? Nggak pakai LAN, sorry, saya pakai ini, pakai nggak pakai WiFi, saya pakai LAN, koneksi LAN, nggak pakai WiFi. Masih putus-putus kah? Putus-putus? Oh, kenapa ya? Coba saya pindah ke ini ya. Coba saya pindah ke ini dulu, bandingin aja. Pakai WiFi sekarang. Harusnya sih LAN lebih bagus daripada WiFi ya. WiFi malah kalau nggak stabil malah jelek. Halo, 1, 2, 3. Kalau sekarang gimana? Udah membaik kah? Halo. Gimana? Lebih bagus? Halo. Sedikit lebih bagus Bu. Oh ya udah. Ini saya pakai aneh. Padahal tadi saya pakai LAN tadi. LAN-nya lagi jelek. Pakai WiFi malah lebih bagus. Oke, baik. Jadi kemungkinan besar sekali lagi ya, saya sampaikan kemungkinan besar itu nanti jurinya dari luar. Nah, kalau jurinya dari luar itu kan ya pasti mereka jauh lebih profesional ya.
dan mereka nggak punya inilah kalau penilaiannya dari juri, kita internal mungkin ya namanya dosen ya, ikatan dosen dengan mahasiswa pasti lebih ada ininya lah gitu kan, ada toleransinya. Tapi kalau kalau jurinya memang profesional dari luar ya, maka ya mereka melihatnya dari perspektif bisnis gitu. Nah, karena itu balik lagi setiap kelompok itu kan memang dari semester lalu saya sudah sampaikan uniqueness yang penting. Ya, apa yang membuat Anda unik nih? Apa sih keunikan yang mau Anda jual gitu dalam produk Anda ini? Nah, coba kalau Anda lihat ke file terakhir Anda semester lalu ya pada saat final, baik itu di design thinking playbook Anda, kelihatannya sih di business plan ya, di dokumen business plan itu coba Anda cross check kembali. Apakah uniqueness itu yang Anda sampaikan ya, karena kan business plan Anda sudah Anda sampaikan kan, artinya itu sudah ada di kami juga, di koordinator juga gitu. Nah itu kan nanti akan dipastikan bahwa itu terdeliver gitu. Nah sejauh ini gimana? Coba kalau Anda lihat dokumen Anda, business plan terakhir Anda, nah uniqueness-nya itu apakah tercapai atau gimana? Tercapai tentu belum ya, karena kan Anda masih proses. Tapi artinya ada isu nggak untuk mencapai itu maksud saya? Silakan. Gimana kelompok 2? Hmm. Oke. Hmm. Oke. Lalu apa lagi? Ada lagi kah? Coba bisa dibuka nggak bisnis canvas model Anda? Bukan, bisnis plan yang pada saat final ya, yang terakhir sekali. Supaya kita bisa cross check sama-sama. Ya, karena kita harus memastikan ya bahwa itu masih inline dengan progres Anda saat ini. Karena sekali lagi bahwa kita itu mengeksekusi apa yang sudah kita desain di semester lalu. Jadi kalau Anda semester lalu mendesainnya apa, kemudian nanti berubah, nah itu kan nanti jadi pertanyaan gitu. Jadi ini yang perlu kita pastikan ya. Di saya itu, waduh saya taruh di harddisk lagi kalau dokumen semester lalu. Di bagian mana belum tampil. Nah coba
Coba terus aja. Ini udah yang terakhir ya, yang final ya. Iya Bu. Coba ke bawah. Yang ada perbandingan kompetitor, kemudian ini. Oke. Oke. Anda masukin ini lampiran ya. Oh, lampiran Anda terpisah ya? Ada ini nggak? Coba desain dulu deh. Desainnya di mana? Ada gambar-gambar ya. Waktu itu kan saya mintanya itu bisnis. Enggak, waktu di final itu kan saya mintanya business plan, design thinking di dokumen design thinkingnya. Di design thinking harusnya ada tuh di playbook, sorry. Di playbooknya harusnya ada. Coba kalau enggak dilihat di design thinking playbooknya. Nanti ini ya untuk semua kelompok. Ya ini karena kelompok 2 ya. Kelompok 1 tolong Anda download business plan Anda, design thinking playbook terakhir. Karena saya akan cross check dengan itu. Jadi biar kita itu nggak lari-lari ya dari apa yang kemarin sudah kita bahas satu semester lalu gitu. Khawatirnya kan kalau Anda nggak mengacu ke sana, kemarin dibahas apa, ternyata bahasnya apa gitu. Wah ini apa Bu, untuk kelompok 2 kan dia terakhir aim-nya itu kan untuk dari segi fitur ya. Jadi untuk saat ini prototype itu saya pikir tidak terlalu krusial. Jadi kita lebih fokus ke fiturnya, ke fungsinya. Maksudnya gimana? Yang nanti ditunjukkan di exhibition ya? Bukan. Gini, Anda kan sudah punya bisnis plan ya. Jadi walaupun jadi gini, Anda kan sudah punya bisnis plan, kemudian di bisnis plan Anda itu kan Anda sudah menulis target terjual berapa, walaupun realnya tidak. Anda kan kalau teknologi, yang berbasis teknologi kan targetnya bukan untuk jualan. Tapi yang Anda tampilkan itu adalah barang yang ready untuk dijual gitu. Jadi tidak hanya, jangan miss ya, jangan salah persepsi nih. Fisiknya itu harus Anda tampilkan gitu, kecuali kalau misalkan Anda membuat sesuatu yang harus ditaruh di mana gitu ya. Jadi kita ini ya, kayaknya saya udah ini deh, udah pernah menampilkan foto-foto bagaimana realnya nanti exhibitionnya gitu. Kalau Anda tidak menampilkan alatnya, gimana jurinya bisa melihat gitu. Jadi fitur segala macam itu benar, tapi fisiknya itu harus ada di situ, di meja Anda tuh Anda harus menempatkan fisiknya dan harus bisa diuji. Jadi real kayak yang gini ya. Monitoring yang apa? Yang monitoring itu loh, yang menang kemarin itu kan juga gitu. Jadi yang dipresentasikan kan lebih ke fiturnya. Ya, itu dia tadi saya bilang itu karena dia harus di-apply, kan itu karena penempatannya kan dia harus di sungai kan, di air itu nggak mungkin. Tapi kalau Anda kan masih real. Jadi sesuatu yang misal nih Anda membuat apa nih alatnya. Kalau misalkan alatnya itu untuk diimplikasikan, ditempatkan untuk di WTP, ya
Artinya bahwa si alatnya itu harus monitor sensor, benar, itu bentuknya simulasi. Tapi kalau ini kan Anda kan alat yang memang fisiknya harus ada gitu. Ya, betul. Coba lihat mana tampilannya dulu. Kalau nggak salah waktu itu Anda bikin simulasinya gitu-gitunya kan? Apa simulasi pengguna yang kayak gini. Nah, fisiknya tuh jadi gini ya, jangan salah persepsi. Bagaimana juri itu nanti bisa tahu? Nah, ini berarti competitive position mana alatnya? Coba desain alat Anda. Jadi kita jangan sampai nanti Anda bikin apa namanya? Coba ada gambar-gambar alatnya nggak? Di mana? Di design thinking kayaknya, design thinking playbook. Jadi intinya gini ya, kalau Anda membuat sesuatu kayak alarm anti maling, itu kan sesuatu yang bisa Anda tunjukkan gitu. Nah, itu alatnya harus ada gitu. Kan nggak mungkin juga Anda menjual konteksnya Anda membuat sebuah alat alarm anti maling, kemudian sepenuhnya nanti Anda simulasikan lah, kan bingung jurinya. Terus saya mau ngetes apa nih gitu. Kecuali balik lagi, kecuali kalau misalkan Anda membuat monitoring air ya untuk WTP lah ya kan, itu kan harus simulasinya kan harus di air, di sungai dan seterusnya misalkan, atau monitoring ketinggian air di sungai gitu-gitulah. Sistem Anda membuat itu. Nah, tentunya kan tidak bisa ditunjukkan gitu. Tapi tidak berarti semua simulasi juga harus bentuk simulasi ya. Nanti Anda dipertanyakan loh, Anda 8 bulan ini satu semester ini bikin alatnya mana gitu. Gitu ya, harus bikin alat. Kan saya udah bilang dari awal. Jadi kan kita nggak bisa bawa rumah juga ke exhibition ya. Jadi nggak mungkin. Ini alarmnya kan bisa Anda bawa, kan Anda kan nggak perlu bawa. Jadi untuk fabrikasi juga kita nggak punya banyak waktu juga. Nah, untuk ini fabrikasi untuk sebenarnya nggak impossible gitu. Bukan, Anda harus memisahkan. Makanya saya bilang, untuk pengetesannya, untuk simulasinya, Anda videokan iya. Tapi buktinya bahwa Anda bekerja dengan membuat alat itu selama 1 semester ini mana gitu. Kalau Anda tidak bikin alatnya, kalau Anda tidak menunjukkan itu, ya terus gimana yang Anda demokan itu apa gitu. Tadi kan Anda sudah itu yang di lab itu, ya itu yang Anda bawa gitu, tapi dalam bentuk udah jadi gitu, ready bisa dilihat orang gitu loh. Kan tadi Anda kasih lihat ke saya tuh di lab tadi fabrikasinya kan. Anda tuh ada alat-alatnya Raspberry, ada yang di ini tadi yang di. Nah, saya bingung kalau tiba-tiba Anda exhibition nggak bawa apa-apa, terus di meja Anda nanti di meja exhibition Anda apa? Ini kan Anda lagi bikin nih. Nah, itu nanti kan alat ini jadi. Nah, alat itu yang Anda tunjukkan di booth Anda. Nah, simulasinya Anda kan pasti Anda cobakan nanti kan di rumah, misalnya kemudian ada goncangan segala macam, itu Anda videokan gitu, itu boleh, bisa. Tapi si alat ini pada saat yang terjadi, itu kan harus Anda demo, Anda tempatkan di exhibition-nya, di booth-nya. Sekarang jurinya bisa menilai gimana? Jadi kita bukan membicarakan sesuatu benda yang mengawang-awang ya, terus tiba-tiba sudah ada simulasinya ya, jadi pertanyaan besar dong. Anda tidak bisa menunjukkan alatnya yang gini lah istilahnya. Anda tidak bisa menunjukkan alatnya terus tiba-tiba demonya ada gitu. Bingung nggak jurinya? Ini bisa dicoba juga maksudnya apa? Ada interface-nya, ada sensor-sensornya gitu. Ya, tapi alatnya bukan nggak pasif juga gitu.
Iya, tapi alatnya Anda tunjukkan nggak nanti? Anda bawa nggak? Betul. Dibawa juga ini, Bu. Nah iya, ya itu maksud saya ingin memastikan alatnya itu harus ada. Nggak bisa untuk desain yang kemarin contoh itu belum bisa terpenuhi gitu. Nah itu dia, apa alasannya? Jangan gini ya, saya nggak mau ya. Bisnis plan Anda itu adalah komitmen Anda gitu. Bisnis plannya bicara lain, realisasinya lain, ya nggak begitu. Ya terus apa gunanya kita ngomongin bisnis plan kemarin kalau itu bukan itu yang Anda buat? Gitu ya. Ini kan kelanjutannya. Karena itu makanya saya kemarin sampaikan apa yang Anda rancang di bisnis plan Anda itulah yang nanti akan saya cek gitu loh. Jadi ini realisasi dari apa yang sudah dibahas di semester lalu gitu. Kalau misal nih fungsinya sama alarm, tapi waktu Anda bisnis plan Anda menyampaikan desainnya seperti apa, kemudian nanti realnya jadinya apa, lah ya kan bingung dong. Jadi ini ya, karena itu kemarin pas di final saya minta hasil akhirnya, karena itu semua dikumpulkan, kemudian itu yang nanti kita eksekusi semester ini gitu. Nah ini kalau Anda bilang beda lagi kan saya jadi bingung, terus yang mau dieksekusi itu yang mana? Ini gimana nih? Jadi kalau misalnya kita sekarang nggak bisa kita coba sampaikan dulu. Kita coba buat pros dan cons-nya. Kenapa desainnya kemarin itu tidak bisa terpenuhi ya? Jangan sampai begini ya, Anda misalkan pada saat di bisnis plan Anda bicara box TV gitu ya, kemudian pas realisasinya yang Anda bawa itu kotak korek api. Kira-kira jadi yang kita jual kan sistemnya Bu, bukan barang per se-nya gitu. Jadi kayak mobil konsep lah gitu Bu, kayak kalau kita nunjukin mobil konsep kan kita nggak bisa. Gimana? Kita jual kan sistem secara keseluruhan ya, bukan cuma barangnya doang gitu. Ya, Anda menjual itu mana harus ada gini. Kita orang teknik ya. Anda mau bicara sistem tanpa bicara barang itu gimana ceritanya? Coba kasih tahu saya. Ya, Anda sudah bekerja ya semua. Saya pun juga sudah 15 tahun saya di industri. Saya datang ke customer saya mau jual sistem. Saya nggak bawa barang gitu. Percaya nggak customer saya? Tanpa menunjukkan barangnya apa. Kemudian saya bicara sistem saya bisa begini, bisa begini, fungsinya begini. Dengan kondisi customer saya itu cuma mendengar saja dan mendapatkan gambar-gambar, foto-foto simulasi. Tanpa ada tampilan fisiknya dan seterusnya. Kira-kira gimana? Gimana? Kelompok 2. Apakah tidak akan jadi pertanyaan itu? Saya lurusin sedikit Bu, mungkin maksudnya gini Bu, jadi secara sistem, secara fungsi masih sama Bu, cuman visual dari alatnya aja yang sedikit berbeda gitu loh. Visualnya gimana? Contoh kan kalau kemarin kita kan desainnya, kemarin kalau nggak salah pakai 3D print ya Bu. Cuman saat ini kan kita belum bisa dapetin suppliernya nih, jadi sementara kita coba rakit pakai panel yang ada, panel box yang ada dulu.
namun secara fungsi dari barang-barang di dalam itu masih sama, secara output juga masih sama gitu. Oke, artinya kan nggak ada masalah kan kalau misalkan itu yang Anda tampilkan di exhibition? Iya, seharusnya nggak masalah sih, cuman kalau makanya masalahnya kan karena di final kemarin kan kita tampilinnya kan yang udah ya, ada layar segala macam gitu, jadi kelihatan layar. Nah kalau ini kan kita kan karena kesulitan dapat supplier 3D-nya, jadi kita coba cari alternatif lain supaya bisa jalan dulu nih project. Mungkin nanti kalau di tengah dapat ya kita rubah gitu. Ya sekarang ya itu yang saya kayaknya itu yang saya minta deh di pertemuan pertama. Perubahannya apa gitu? Berarti ini ada perubahan banyak dong. Minor sih Bu, kalau karena dari visual fisik alat jadinya aja Bu, apa sih finish good-nya aja yang beda. Karena dari fungsi segala macam sama, dari tappingnya juga masih sama. Oke, ya harusnya nggak ada masalah. Makanya tadi saya agak bingung pada saat saya tanyakan kemungkinan itu untuk ditampilkan, sepertinya Anda keberatan gitu lah. Saya jadi bingung sendiri. Bisa tidak disimulasikan saja seperti yang juara tahun lalu. Ini kan bukan bicara sistem yang harus diimplementasikan di air, di sungai, dan di mana gitu. Ini alat Anda ini adalah sesuatu yang harusnya bisa Anda kasih lihat langsung ke customer gitu. Masalah bisa, ya itu yang saya minta pertanyaan. Nah itu berarti Anda ada update di situ, kenapa nggak disampaikan di minggu pertama? Jadi gini ya, gimana? Ya, nah itu kan jadi PR kan, karena artinya bisnis apa yang Anda sampaikan di bisnis plan Anda berbeda kan dengan apa yang akan Anda buat gitu. Gitu kan? Oke, itu harusnya Anda sampaikan ke saya. Karena artinya udah nggak sesuai lagi nih bisnis plan Anda. Nanti itu perlu saya verifikasi. Anda sampaikan ada perubahan di pertama mungkin tampilan fisik. Lalu sampaikan apa alasannya, mengapa itu perlu dilakukan. Kemudian apalagi perubahannya. Jadi setiap perubahannya, ini bukan cuma untuk kelompok 2 aja ya, kelompok 1 pun tolong nanti begini juga. Setiap Anda coba cek kembali, makanya itu misalnya gini, kenapa saya minta pada saat final itu dokumen terakhir, karena itulah yang akan kita eksekusi. Saya paham bahwa ini kan mata kuliah ini ya, ini bukan mata kuliah semester ini saja. Ini mata kuliah yang sudah berjalan 3-4 kali kalau nggak salah. Ya. 3-4 kali, 3-4 tahun lah kalau nggak salah. 3 tahun lah, 3 tahun. Artinya saya sudah tahu sela-selanya gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kalau pasti selalu ada yang berbeda antara pada saat kita bicara konteks bisnis plan dengan pada saat kita eksekusi. Buat saya tidak masalah sepanjang memang tidak berbeda jauh dan alasannya itu diubah masuk akal buat saya. Ya. Tapi harus Anda sampaikan. Ya, harus Anda sampaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya Anda bisa aja sampaikan begini. Misal nih, tampilan Anda mungkin dengan konsiderasi kalau tampilannya persis seperti pada saat di business plan cukup costly ya, mahal. Ya, Anda bisa buat alat yang menurut Anda worth it lah, masih layak untuk ditampilkan di exhibition, tetapi mungkin tampilannya tidak sebagus ini tidak sebagus ini. Anda bisa sampaikan secara fungsi bentuknya seperti ini Pak, tapi kalau untuk ide dijual, maka kami bisa mengembangkan seperti ini. Artinya tampilan Anda yang Anda sampaikan yang cukup bagus itu, yang bagus itu pada saat exhibition, pada saat business plan, kalau rasanya itu costly, harganya mahal, tetap bisa Anda pertahankan itu sebagai bentuk desain di exhibition
sebagai penjelasan Anda ke juri ya atau ke peserta, kalau ini dijual maka packagingnya seperti ini. Tetapi yang kami buat ini karena ini bentuknya prototype, maka tampilannya seperti ini. Nggak masalah kan? Bisa kan itu. Tapi Anda sampaikan ke saya gitu loh. Baik. Hmm. Oke, Oke, buat saya nggak masalah ya. Nah itu asal Anda sampaikan ya. Jadi on track semua gitu. Kalaupun ada gap, ada perbedaan antara aktual dengan plan sebelumnya, harus ada analisisnya. Kenapanya, reasons-nya, why-nya kenapa gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, mandatory itu ditampilkan alatnya, barangnya. Gitu. Nah, perkara nanti barangnya itu tampilannya tidak seoptimal di bisnis plan Anda bisa menyampaikan bahwa untuk 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 tampilan penjualan seperti ini, tetapi karena ini prototipe maka secara fungsi seperti ini. Walaupun mungkin dari tampilan tidak sesuai dengan ini, nggak masalah buat saya. Gitu ya. Oke, baik. Oke, tapi tolong untuk semua kelompok inline ya, apa yang kemarin Anda rancang, eksekusi, kalaupun ada yang menyimpang itu harus ada alasannya. Ini jadinya seperti ini dengan alasan ini. Nah, saya akan pertimbangkan dulu ini make sense tidak, real tidak, bisa dikonsider apa tidak gitu. Kalau tidak, menurut saya kok kayaknya nggak gitu ya, ya pasti saya kejar gitu. Berarti alasan Anda, reason Anda kayaknya nggak pas deh ini. Ya saya tidak akan, tentunya saya tidak yang sesuatu yang make sense buat saya bisa saya terima ya saya terima, tapi sesuatu kalau menurut saya itu nggak masuk akal dan nggak make sense ya tentu saya tolak ya. Oke, ini karena azan kita sholat dulu. Nanti kita masuk lagi di ini jam setengah 7 ya. Jam 7 kurang 10 ya. 20 menit ya. Oke, silakan. Ya. Oke, Bu. Ya, Baik, Ma'am. Terima kasih. yuk.
Tes, suara saya terdengar? Belum? Oke ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi gitu ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Saya harus ini nih, saya khawatir ada salah persepsi gitu ya, ada salah persepsi terkait dengan exhibition, karena kita membawa nama kampus ya, kita membawa nama kampus dan apalagi kemarin disampaikan bahwa in case kalau memang sudah ada rencana bahwa jurinya itu eksternal, kalau sebelum itu jurinya masih dari kita ya, internal, tapi bukan dosen yang mengampu mata kuliah ini. Nah sekarang kalau konteksnya itu jurinya eksternal, tentu ya kita harus membawa nama PU. Saya pribadi juga sebagai bagian dari tanggung jawab saya terhadap kelas saya, ya saya ingin memastikan bahwa luaran delivery kelas saya itu sudah sesuai dengan output dari silabus mata kuliah ini. Karena kan setiap mata kuliah itu kalau Anda lihat silabusnya dia ada luarannya. Nah itu harus sesuai gitu. Jadi saya nggak mau sembarangan juga mendeliver kelas gitu ya. Pasti selalu kelas saya sesuaikan dengan apa nih yang diharapkan dari kelas tersebut gitu. Luarannya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, silakan. Jadi kita sudah satu pemahaman ya bahwa alat itu fisiknya harus Anda demokan ya. Nah, masalah fungsi kerjanya itu, misalkan Anda membutuhkan dia terpasang di rumah dan terlihat fungsinya itu dalam bentuk video, tidak masalah. Tapi fisik alatnya itu harus Anda tampilkan di booth Anda ya. Nah, kalaupun tampilannya tidak sesuai ya dengan desain sebelumnya, Anda bisa aja sampaikan bahwa untuk konteks dijual maka tampilannya seperti ini ya, dengan harga sekian gitu. Tapi karena ini adalah prototype, kami lebih fokus kepada fungsinya, maka tampilan packagingnya ya mungkin seperti itu. Tetapi walaupun begitu tetap ya saya minta balik lagi nih, karena ini akan dinilai oleh juri ya, jangan yang worth it lah ya, worth it untuk dipamerkan gitu ya. Itu aja pesan saya. Oke, dari kelompok 2 udah, sekarang saya ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 progresnya gimana? Yang mau presentasi siapa? Saya yang mau mewakili dari kelompok 1. Baik, silakan. Kayaknya tadi diskusi kita agak panjang ya, mungkin memakan waktu. Kita selesainya itu harusnya 19.30 ya. Waduh, ya nggak apa-apa lah. Yang penting soalnya ini penting juga ya, saya mematuhi progres Anda gitu. Silakan. Apakah slide-nya sudah kelihatan? Sudah. Ini progres dari kelompok 1 untuk minggu ini, progress project sama on hold project spare part. Jadi minggu kemarin sebenarnya ada miskomunikasi dari kelompok kita yang harusnya spare part-nya itu udah di order, ternyata belum. Nah, kemarin baru di order itu di hari Sabtu. Evan bisa di ini tampilannya, slideshow, kekecilan saya nggak bisa lihat. Oh, slideshow bisa nggak? Slideshow? Yang full mas, full di kolom. F5. Tab 11 bisa, yang di bawah mas. Ini masih belum full ya? Di saya sih masih belum full. Gimana di tempat Anda? Di bawah itu mas, masih full. Bawah. Ini ya? Bukan, satunya sebelah sana. Dekat tanda minus. Tanda minus ya, dekat. Ya. Nah, ini betul. Ya. Oke. Silakan. Ini ya tadi on hold project tadi spare part-nya belum datang. Harusnya hari ini, ternyata juga belum datang juga. Kemungkinan juga besok. Untuk pengerjaan mungkin di minggu depan. Sebentar, saya potong dulu ya. Sambil menunggu komponen Anda, kapan datangnya perkiraan? Minggu depan? Lumayan lama juga ya.
Bukan, besok. Oh, besok. Besok Oke. harusnya. Ya. Ya, baik. Saya pikir minggu depan. Oke, lanjut. Terus kan kemarin juga sempat juga ya diskusi untuk apa yang nanti kita bawa ke exhibition itu harus modelnya seperti apa. Nah, saya juga punya ide kalau misalkan dibuat stand display untuk mewakili dari produk yang kita jual itu setelah diskusi kemarin itu waktu juga terbatas, mungkin solusi ini adalah solusi yang terbaik buat kita. Kalau di saya kayaknya suaranya hilang-hilang ya. Gimana di tempat Anda? Iya, hilang-hilang, Miss. Oh iya, oke. Hilang-hilang ya. Iya. Sebenarnya sih. Oke, dicoba lagi ya, Van. Gimana tadi? Ya. Saya boleh exit ini gimana ya? End show. Ya, tadi klik kanan. End show. Escape. Tuh paling bawah. End show. Oke. Ya. Nah, jadi rencananya yang mau saya bawa ke exhibition itu bentuk modelnya seperti ini, Miss. Jadi kita kan punya dua produk sebetulnya, produk standar yang kita jual itu satu input satu output atau yang customize. Nah, kemarin juga kita karena kenapa modul yang kemarin saya desain itu kecil ya, 9 cm 9 ya. Itu kan kecil banget. Nah, itu sebetulnya untuk standar produk. Kan karena butuhnya nggak banyak juga kecil, jadi besarnya juga segitu. Tapi kalau misalkan yang customized produk itu kan banyak ya, satu panel ada beberapa output gitu. Nah, itu juga saya tampilkan di display. Yang mau dibuat itu bisa mengontrol berapa lampu? Yang custom bisa 4 lampu, yang standar cuman bisa satu output. Nggak kesedikitan tuh satu. Maksud saya gini, nanti Anda mensimulasikannya kan kalau 2 gitu tuh kan Anda bisa atau 3, minimal 2 lah. 2 itu kan Anda case simulasinya jadi banyak gitu. Oh, masih bisa. Kalau 1 tuh nanti ya kalau 3 misalkan ya 3, Anda kalau nggak salah kan waktu itu tuh Anda rencananya ya seingat saya itu Anda bikin kayak semacam market ya, ada ruangan. Nah, ruangan ini dimatikan, sama dinyalakan. Nah, kan kalau ada 3 titik itu kan enak gitu simulasinya. Kalau 1 kan itu lagi matiin, nyalain, cuma itu aja gitu loh. Ya, masih bisa diikuti kok. Kalau misalkan 1 tidak memungkinkan, minimal 2 masih bisa. Iya, jadi balik lagi ke Anda ini kan untuk sistem kontrol dan monitoring like IoT yang akan diterapkan kan setahu saya kendala Anda itu kan dari permasalahan dari perkantoran gitu kan, tempat kerja. Ya. Nah, tempat kerja tentu dia terdiri dari beberapa ruangan, banyak ruangan kan. Nah, Anda kalau cuma 1 itu kan ya berarti itu lagi gitu. Tapi kalau Anda misalkan ini ada ruangan, misal nih Anda mensimulasikan ada 3 ruangan misalkan. Ruangan departemen engineering, ruangan departemen finance, ruangan departemen purchasing misalkan. Nah, dalam satu ruangan engineering itu Anda simulasikan, Anda bikin 1 lampu, ada 4 slot tapi Anda isi 1 aja, marketing 1 aja, terus ruangan yang tadi 1 aja gitu. Nah, artinya Anda bisa simulasikan kalau engineeringnya mati, berarti kan di part engineeringnya mati, yang beneran engineering yang mati gitu. Kemudian di ininya nyala, kemudian nanti di tampilan Anda, kalau nggak salah Anda kan
ini kan merecord pemakaian listrik ya, kalau nggak salah ya, lampu ya. Artinya ada recordingnya kan. Nah, kalau satu lampu, berarti kan recording Anda cuma satu data. Jadinya kan nggak apa. Sementara sistem kontrol, ngomongin sistem kontrol and monitoring gitu kan. Kalau misalkan kita kontrol and monitoring dengan satu lampu, berarti kan datanya cuma satu aja gitu loh. Nah, itu perlu Anda pertimbangkan juga. Gitu ya. Oke. Nah, perkara di dalam satu ruangan departemen engineering itu tuh Anda representasikan satu lampu saja tuh nggak masalah, tapi ruangannya jangan cuma satu, ya terpisah gitu marketing. Nah, case-case yang nanti Anda yang juga harus Anda pikirkan adalah apa yang mau ditampilkan menunya, kemudian apakah pemakaian 1 bulan. Nah, kalau pemakaian 1 bulan, nanti gimana mensimulasikannya? Artinya kan Anda udah harus collect data tuh selama 1 bulan atau misalkan 2 minggu gitu untuk memperlihatkan bahwa sistem Anda tuh menyimpan. Nah, itulah yang nanti Anda demokan gitu. Atau Anda buat videonya. Nah, si fungsinya sendiri itu bisa diujikan, dites di boots itu gitu. Tetapi cara apa sistem ini bekerja, misal nih, itu yang saya bilang. Kalau misalkan di minggu apa namanya? Di minggu ke-15 itu exhibition, berarti kan Anda harus nyiapin video tuh untuk persiapannya. Nah, kalau Anda mau menampilkan bahwa ini kan nama sistem itu sistem control and monitoring. Yang namanya monitoring itu kan harus ada data dong yang ditampilkan. Nah, berarti Anda harus consider pada saat exhibition itu sudah ada data tersimpan di sistem Anda. Itu yang nanti Anda play, Anda demokan. Nah, artinya misal nih Anda mau collect data 2 minggu lah. Nah, artinya 2 minggu dari exhibition itu data itu udah mulai Anda running kan. 2 minggu, kemudian misalnya nih supaya dapat tracking pemakaian itu tadi, pemakaian lampu. Nah, itu yang harus difikirkan gitu. Gimana tuh nanti simulasinya gitu supaya terlihat bahwa karena kan alat Anda itu proven-nya, terbuktinya itu dia bisa mengontrol, bisa memonitor itu kan based on data yang akan Anda pamerkan kan. Nah, untuk memamerkan data itu berarti datanya sudah mulai kebentuk gitu. Nah, itu nanti gimana? Nah, hal-hal seperti itu yang harus Anda pertimbangkan. Masalah teknisnya sama Mas Adi Wibowo boleh diterangkan sedikit, Mas. Ya, Mas Adi. Iya. Terima kasih atas waktunya. Apakah suaranya terdengar? Ya. Aman, Mas. Jadi gini, Mam. Kemarin kan barangnya belum sempat datang. Terus kemarin aku mencoba untuk membuat prototipenya secara online itu, Mam. Jadi perangkatnya kan kalau yang pas semester pertama kemarin menggunakan Arduino. Cuman udah di riset atau diteliti ternyata kalau Arduino dia belum dukung sistem yang IoT, makanya kita sekarang mencobanya pakai ESP32 yang sudah mendukung model kontrol bisa terkonek sama Wi-Fi atau jaringan Bluetooth. Dan pas kemarin tanggal 27, 28 kemarin sudah mulai mencoba simulasi di aplikasi di suatu situs online. Tepatnya itu situsnya Walkway, dan kemarin sudah mencoba sistem kontrol ini. Jadi ISP-nya itu dikonekkan di dalam sebuah website. Website itu dikonekkan dengan aplikasi atau situs lain yang bernama Blink. Jadi kita bisa mengontrol rangkaian ini dari Blink, dari situs Blink yang telah kita daftarkan oleh akun kita gitu. Ini contoh ya. Bentar, ini saya potong. Saya bisa sharing screen nggak? Boleh, Miss. Ini Next. bentar, ya. Saya sharing screen dulu.
Ini materi ini pernah saya bawakan di PKM di SMA. Ya, jadi saya tuh bikin sistem IoT di rumah saya buat pengaturan AC saya sama lampu di kamar, lampu di teras rumah sih biasanya sering saya target saya sih teras rumah, karena kalau saya lagi di luar saya bisa matikan remote gitu. Bukan matikan. Kalau saya lagi di luar udah malam dia bisa nyala sendiri atau saya matikan secara manual atau remote. Nah, ini kan sebenarnya simple aja kan ini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan kah? Kelihatan Bu. Ya, nah ini materi yang saya sampaikan di SMA Al Muslim waktu itu nih, PKM kita tahun berapa nih ya? 2021. Jadi saya menampilkan materi tentang IoT. Nah, case-nya yang saya ambil itu adalah case IoT yang saya bikin di rumah saya gitu. Nah, ini saya bikin waktu itu nih pas COVID ya, bingung saya mau ngapain, saya ngutak-atik AC-nya saya ini. Nah, ini langsung aja lah ya, ini nggak usah. Nah, ini ya, jadi IoT dalam kehidupan sehari-hari saya kasih contoh. Ini kan dihubungkan dengan Blink. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini masih sederhana lah ya. Ini temperatur, ini sensornya. Ini sensornya, kemudian Anda pakai ESP ya. ESP, kemudian Anda hubungkan dengan Blink, itu kan. Kemudian nanti Anda bisa tampilkan. Nah, ini kan, kebetulan waktu itu saya nyobanya itu AC sama lampu lah. Tergantung nanti Anda masukkan, tadi Anda pakai 4 tadi ya? Ada 4 kan? Kalau kemarin tesnya 4 loh. 4 ya. Nah, itu kan ya tergantung sama berapa banyak yang mau Anda. Nah, ini kan saya hubungkan sama ThingSpeak. Nah, di ThingSpeak itu saya dapetin datanya. Jadi ngaturnya dari Blink, tapi kan itu bisa Anda munculkan juga di ThingSpeak Anda. Nanti kan ini testingnya dulu di PC, udah yakin, udah oke lah, udah keluar ininya di laptop Anda ya, di IDE-nya. Tinggal kalau kita mau konekin ke ThingSpeak ya udah selesai gitu. Nah, maksud saya berapa keluarannya ini, Anda mau ngatur apa aja nih, AC, kemudian Anda mau ngatur lampu segala macam, itu harus Anda pertimbangkan gitu loh. Nah, kalau Anda hanya mengatur satu, tapi Anda bicaranya sistem kontrol monitoring untuk di perkantoran, itu kan terlalu sedikit gitu. Bahkan sebenarnya kalau kontrol monitoring itu case-nya itu bukan cuma lampu kayak gini. Kalau ini saya masukkan waktu itu 2 ya kalau nggak salah ya. Saya ambilnya itu lampu sama AC. Itu kan nanti kan tinggal Anda konekkan sama access point Anda kan, IP ya, IP Anda gitu di ininya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus Anda perhatikan gitu. Ya, jadi pastikan bahwa pada saat Anda bicara tentang controlling untuk di mana ya, untuk di kantor. Nah, kantor itu tuh simulasi Anda adalah simulasi yang mempresentasikan kondisi di kantor gitu. Kantor itu dia pasti butuh apa? AC pasti, lampu misalkan, atau alat-alat printer bla 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 bla. Nah, di kantor itu terdiri dari ada beberapa ruangan gitu. Jangan sampai gini kita ngomongin tentang di kantor tapi cuma satu gitu loh. Ya, saya aja untuk di rumah saya bikinnya terminalnya relaynya pakai 4 ya, tergantung Anda mau mengatur berapa outputnya gitu, berapa device yang mau Anda atur. Tapi pada saat kita bicara konteks kantor, ya buatlah environment-nya itu environment yang memang mengatur kantor gitu. Kantor berarti kan dia ada simulasi peruangan. Nah, pemakaian peruangannya itu bahkan gini, harusnya Anda sudah bisa mengatur kalau lampu. Jadi set lampu dimatikan, itu mati lampu semua gitu. AC tetap. Atau AC jalur AC mati, lampu tetap gitu. Itu kan dimungkinkan. Nah, karena apa? Anda bicara konteksnya, empathy map Anda itu, permasalahan Anda itu adalah yang Anda sampaikan pada saat waktu itu tuh adalah
pemakaian listrik di kantor yang tidak terkontrol kan. Otomatis konteks lingkungan Anda, lingkungan yang Anda sampaikan untuk membuat alat ini adalah lingkungan kantor gitu. Kalau Anda bicara lingkungan kantor tapi Anda mempresentasikan hanya satu lampu, kan nggak mempresentasikan itu gitu. Kan Gitu ya. kemarin kita kan ada waktu revenue stream kan kita berpikir untuk bagaimana supaya dari produk inovasi baru itu kita akan mengeluarkan satu produk yang misalnya ada suatu kasus orang itu hanya ingin di teras saja yang pengen dikontrol, karena kan mungkin ya kalau pergi di luar kota mungkin hanya lampu depan yang penting. Nah terus waktu customize produk itu kan kalau kantor karena outputnya banyak itu kan, kalau di kita itu maksudnya customize produk karena kan itu by seat oleh si customer maunya berapa itu ya bisa kalau misalkan 10. Ya betul. Cuman kan Anda harus pertimbang ini loh ya, yang tadi itu aja saya luaran saya itu 2 itu buat anak SMA loh. Anda anak kuliah loh. Maksud saya itu baru nyoba juga sih Bang, makanya mempelajari ESP juga kan masih coba-coba baru juga. Benar, ya tapi maksud saya kan Anda nanti ini loh mahasiswa bukan peserta yang datang itu juga banyak mahasiswa, banyak anak SMA loh. Jangan sampai yang Anda demokan itu tuh mereka udah advance di atasnya gitu. Ya. Jadi itu tadi materi saya itu tuh materi PKM saya loh. Saya kasih ke anak SMA. Kelas 1 dan 2. Mungkin itu aja udah. Kenapa? Mungkin dari fitur yang perlu diimprove supaya lebih Ya, jadi harus sesuatu yang inilah, yang balik lagi ya, ini exhibition akan itu yang saya selalu ini ya, jangan sampai Anda itu bikin alat yang ya udah jadi gitu. Konteks kita tuh kan mata kuliah ya, economic survival, di mana mahasiswa itu dilatih untuk bisa memikirkan sesuatu yang bervalue sesuai dengan skillsnya ya, sesuai dengan backgroundnya, di mana sesuatu itu ya bisa dia jual gitu. Nah tentunya kita sesuaikan dengan kapasitas kita gitu ya. Kalau Anda hanya mengatur walaupun nanti Anda bilang bahwa nanti dijual itu bisa berapa luaran, berapa channel gitu kan. Tapi yang ada demo itu kan kalau hanya satu lampu, anak SMA aja tuh sekarang udah bisa banyak loh. Gitu loh maksud saya. Jadi tolong pikirkan yang inilah, yang balik lagi ya, yang benar-benar worth it untuk memang didemokan gitu. Gitu ya. Jadi karena ini nanti dilihat banyak orang, karena kayaknya saya udah kasih ini ya, kasih gambaran gitu kondisi kondisi exhibitionnya seperti apa gitu ya. Jadi itu yang dari awal saya sampaikan, tolong dipertimbangkan bahwa Anda membuat sesuatu yang memang worth it untuk disampaikan di exhibition. Ya, jadi ya karena itu tadi ya, karena harap kenapa? Nanti jadi catatan buat tim kita biar improve lagi dari fiturnya yang lebih menarik. Iya, saya tuh kadang bingung ya sama mahasiswa pas semester 1-nya tuh packagingnya tuh apa gitu, begitu jadi tuh terjun bebas gitu loh. Ya, jadi berbeda banget. Anda budgeting Anda coba waktu itu berapa di ini Anda, di bisnis model Anda? Coba lihat deh budgetingnya. Budgeting buat produknya itu, Miss.
Ya. Berapa? Bisa dicek nggak? Membuat harga produknya bukan, Miss. Iya, harga produk Anda berapa? Produk kemarin itu di 170-an, nggak sampai 200. Yang terakhir, kalau di sini belum ada deh di bisnis dan Enggak, di bisnis modelnya. yang terakhir di PPT Anda. Di financial kan tadi kita belajar finance. Kurang lebih di 219, Mas. 219. Coba lihat perincian komponen yang Anda buat. Oh, ini yang dulu customize produk itu segini. Kalau yang kemarin gimana ya? Kemarin pokoknya nggak sampai 200.000. Apa uniqueness Anda dibanding yang lain? Coba. Kita kemarin bisa mengontrol, bisa merecord dari apa namanya? Sebenarnya itu suatu hal masih yang umum ya, Miss. Jadi kemarin itu kita untuk melihat apa berapa lama pemakaiannya gitu, sama menunjukkan apa? Oh iya, ini nih. Coba lihat nggak? Coba harga dulu harga. Ya. Apa tadi price tadi? Harga. Price ini. Jadi maaf motong. Jadi yang kalau diumumkan kita ngelihatnya kemarin dari yang udah ada sebenarnya kayak kompetitor dari Badi itu ada lampu yang bisa on off menggunakan WiFi. Nah cuman kan kalau itu kan hanya kontrol aja. Nah, maksudnya kita ingin mencoba menambah fitur yaitu bisa membaca dari angka atau penggunaan listriknya dari wattnya berapa, voltasenya berapa, ampernya berapa gitu kan. Menambahkan fitur yang sebenarnya udah ada di pasaran secara on off otomatis. Ya kalau untuk aplikasinya kan mungkin dari relay itu bisa untuk lampu, bisa untuk peralatan elektronik yang ada di rumah. Cuman kan kalau yang sekarang itu belum, ya mungkin udah ada produknya cuman belum sempat ketahuan apa belum sempat ditemukan sama grup kita. Nah itu yang perangkat bisa menonaktifkan atau mengaktifkan perangkat dari jarak jauh dan bisa membaca. Gimana? Belum bisa dari jauh, banyak banget. Anda tinggal pilih mau pakai apa. Banyak banget sekarang. Iya maksudnya kita ingin menghubungkan peralatan elektronik yang ada di customer kita ke internet gitu. Jadi perangkat-perangkatnya itu bisa dikonekkan ke perangkat-perangkat yang kayak dari HP gitu. Kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan alat, dan kita juga bisa mengetahui penggunaan alat itu dari penggunaan kayak wattnya berapa, voltasenya berapa. Nah itu Anda tampilkan di mana nanti? Gimana Bang? Itu wattnya segala macam itu Anda tampilkan di mana? Nanti yang di flat tadi itu ya. Di mana? Gimana Bang? Di mana Anda tampilkan? Di handphone. Kalau melihat monitor. Melihatnya nanti dari handphone. Jadi kan dari beling tadi itu ada yang kayak fitur untuk gauss atau untuk melihat penggunaan kita berapa wattnya. Yang fitur dasarnya mungkin ya on off doang. Cuman kalau fitur tambahnya akan kita tambahkan, ini lagi di proses pengembangan, maksudnya kan masih awal-awal ya, mungkin nanti akan ditambah lagi. Saya terus terang bingung.
Gini. Coba Anda lihat deh, coba lihat yang Anda sampaikan semester lalu. Itu kan untuk kebutuhan kantor ya. Yang ini bukan. Nah, Kayak yang ini kan. ya, login. Coba di atasnya, Ini apa? Ini tampilan apa? Kantor. Mas. Ya, aplikasinya pakai apa? Pakai apa Mas tadi itu? Aplikasinya coba pakai Blink mungkin. Menggunakan aplikasi Blink. Blink itu kan ada keterbatasan ini menunya itu kan terbatas banget tuh. Nah, sekarang ini Anda sudah gambarkan yang layout. Kemudian yang Anda tampilkan hanya satu lampu. Apakah mau representasikan ini? 4, Mam. Lampunya 4. Relaynya kan 4 tadi yang kita ambil. Coba ke bawah. Yang di project tadi 4 lampu. Nah, nanti konsepnya mau dibuat 3D kayak gini, Mam, kalau memungkinkan. Oke, bawah lagi. Nah, ini monitoringnya. Lampu KWH volt. Oke, bawah lagi. Sudah habis. Ada lampu-lampu aja nih, nggak ada yang ini beban yang lain. Ada Miss, nanti kita mungkin mencoba kipas juga pakai motor mungkin simulasinya. Ini kan menghubung utamanya dari relaynya ya seolah-olah lampu untuk yang penyinarannya, tapi nanti kalau perangkat lainnya kan dari relay kita bisa custom lagi. Ini nanti kalau misal memungkinkan untuk ditambah stop kontak atau output depan yang lain juga bisa. Ya, itu kan tergantung Anda mau pakai relay berapa kan? Ya. Sekarang mungkin project sekarang 4, Mam. Tapi nanti kalau misalnya mau perlu tambah lagi bisa ditambah lagi. Kan custom kan. Ya, maksud saya tuh balik lagi tuh. Karena tadi kan Irfan kalau nggak salah bilang tadi cuma satu kan lampu gitu. Jadi ya itu tadi ya. Nanti kalau ada anak SMA yang lihat, kaget mereka, ekspektasi mereka datang ke kampus itu melihat sesuatu yang advance dari mereka gitu kan. Kalau kita memperkenalkan yang sangat-sangat sederhana di exhibition tentu ya mereka juga bingung gitu loh. Wah, mereka kuliah bikin ini, kita udah lebih advance dari mereka. Ya, jadi itu tolong dipertimbangkan ya, hal-hal yang seperti itu. Yes. Nah, kemudian bentuk simulasinya itu seperti apa itu harus Anda pertimbangkan juga. Jadi ya ini dia ya, beban besar itu tuh ya di situ ya, karena ini apa yang Anda kerjakan dalam 2 semester itu tuh harus diperlihatkan di exhibition gitu. Jadi ya itu tadi ya, jadi pastikan bahwa ya worth it lah untuk diperlihatkan gitu. Kemudian apa lagi ya, ya itu sih dari saya ya. Jadi tolong benar-benar diperhatikan, jangan sampai nanti jurinya bingung mau menilai apa. Waduh, ini saya nilai apa gitu kan, jadi serba salah gitu sih. Jurinya bingung mau menilai apa karena
Kalau yang Anda tampilkan hanya satu beban gitu kan, untuk mengontrol satu beban dan seterusnya. Ya, jadi harapan saya tuh jangan inilah, kalau misalkan di kemarin kita bisnis modelnya seperti apa ya, saat ini tuh kita merealisasikan bisnis model yang Anda buat gitu. Ya. Jadi uniqueness ya, balik lagi uniqueness, apa yang membuat Anda berbeda dengan tools yang ada, karena tujuannya itu kemarin itu bolak-balik saya tanya kan, uniqueness-nya apa gitu. Jangan sampai ya biasa aja gitu ya. Challenge kita tuh di situ tuh, gimana caranya untuk bisa membuktikan bahwa dari mata kuliah ini tuh kita bisa menghasilkan sesuatu yang relevan dengan skills kita. Itu ya. Oke, saya rasa itu ya. Saya harap minggu depan sudah ada progres lebih lanjut tentang ini ya. Dan tolong diperhatikan progresnya ya. Saya pengen itu benar-benar well prepare ya, exhibitionnya benar-benar well prepare, sehingga Anda bisa atur dari sekarang ya. Kalau rasanya ada kendala, tiap minggunya perhatikan, ini minggu keempat, berarti tinggal berapa minggu lagi nih, tinggal 10 minggu lagi. Nah, kalau misalkan ada sambil menunggu, misalkan ada yang menyebabkan delay itu menyebabkan menunggu. Nah, kira-kira apa tuh yang bisa dipersiapkan dalam jangka waktu menunggu ini? Jadi ada progres lain yang tetap masih berjalan, gitu ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 saya minta ini ya, gambaran yang akan Anda sampaikan nanti di demo itu benar-benar menggambarkan kebutuhan kantor gitu ya. Jangan ngomongin kantor tapi ternyata simulasinya bukan merepresentasikan tidak beban kantor gitu. Itu nanti orang bakalan bingung tuh ngelihatnya. Ya, karena kan nanti itu pas exhibition itu tuh Anda kayak bercerita dulu. Apa sih, nanti juri juga biasanya kadang juri nanya, apa yang melatar belakangi Anda bikin ini gitu. Nah, Anda kebayangkan Anda bicara sesuai dengan empathy, tahapan empathize, karena pada saat kami mengelaborasi ini dengan menerapkan sistem design thinking. Nah, pada tahapan empathize di design thinking itu kita melihat banyak perusahaan yang terkendala dengan tidak dapat mengontrol penggunaan listriknya, bla 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 gitu kan. Nah, terus si jurinya melihat, oh berarti backgroundnya itu ya. Begitu melihat alat Anda, loh kok cuma satu gitu loh. Itu kan tidak merepresentasikan beban sebuah kantor kan. Nah, hal-hal yang seperti itu Anda harus perhatikan gitu. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Bang, ingin bertanya. Kenapa? Berarti sebaiknya kalau untuk exhibition nanti untuk nampilinnya itu bagaimana, maksudnya yang baiknya itu apakah kita membuat kayak semacam miniatur yang maksudnya dari kelompok 1 tadi perlu koreksi, maksudnya apakah perlu dibuat kayak semacam miniatur, nah, nanti miniaturnya itu di ruangannya ada lampu, ada apa gitu, bagaimana? Iya, sesuai desain Anda kemarin mendesainnya kan ada miniatur gitu, dan miniatur perkantoran itu kan berarti kan bisa Anda bikin miniatur tuh. Artinya kan bebannya itu tuh bisa dari mana aja. Dari lampu, dari pemakaian AC, dari pemakaian, nah itu tuh representasinya seperti apa ya. Kalau AC kan nggak mungkin juga Anda konekkan ke AC, tapi artinya ada yang merepresentasikan itu, setidaknya tidak hanya satu yang dikontrol gitu loh. Ya. Karena kan nanti Anda membuat marketnya merepresentasikan perkantoran gitu. Jadi bebannya itu kan bisa aja pertama lampu, lalu yang kedua apa nih yang mau Anda masukkan ke channel Anda tadi, ke sebagai titik yang akan Anda kontrol gitu loh. Nah, artinya maksud saya itu gini, sesuaikan kondisi background-nya itu dengan nanti tampilan Anda gitu. Gitu ya. Dan ya pastikan itu worth it untuk ditampilkan gitu. Karena balik lagi nih,
audiensnya itu tuh dari ada anak SMA, ada ya sesama mahasiswa gitu. Jangan sampai nanti kalau terlalu sederhana anak SMA-nya stres ngeliat, wah udah kuliah, wah lebih iniin kita dong gitu. Wah dong kan nanti nggak enak juga gitu. Ya, anak SMA sekarang canggih-canggih loh. Ini aja kemarin kan kita ada itu kan ya apa namanya itu di Electro Day gitu. Itu beberapa saya tanya itu mereka udah sangat-sangat paham ya untuk hal-hal yang kayak gini. Beberapa saya diskusi gitu lah sama mereka, tanya-tanya aja, udah pengalaman mereka kan udah biasa ikut lomba nasional ya, tingkat nasional. Apa yang mereka bikin itu tuh ya lumayan udah bagus lah gitu. Oke, itu dari saya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Jika tidak, nggak sempat ini materi minggu depan, saya harap kita bisa ini ya. Tadi ya itu tadi ya, lumayan lama disinkronisasinya. Tapi minggu depan tetap saya akan tanya progresnya. Kemudian, tapi kalau bisa progresnya saya nanya poin-poinnya aja ya. Ini karena tadi ada harus mengkelirkan dulu nih, mumpung masih minggu keempat, kita harus satu kacamata ya, jangan sampai ada beda pemahaman, nanti kalau baru ngehnya udah jauh-jauh, Anda nggak punya waktu cukup ya untuk memperbaiki. Jadi saya rasa itu, minggu depan ada materi yang akan saya sampaikan ya, materi hari ini, plus nanti Anda lanjutkan progresnya. Oh sebentar, saya absen dulu. Apa ini? Kenapa nih tulis ada gini-ginian? Ada yang ulang tahun. Ada gini-gini. Ya. Slow. Ade Lukman ada? Ade Lukman? Hadir, Bang. Hadir. Oke, Adityas. Iya, hadir, Bu. Adityas. Oke, Arya tadi ada, Bernard. Bernard? Ada ya? Bernard ada nggak? Oh, ada ya? Nggak ada. Joko Givari? Hadir. Erlangga? Hadir, Bu. Freddy ada? Hadir, Bu. Freddy? Habib Jenar? Hadir, Bu. Imam Husaini? Hadir. Indra? Hadir, Bu. Irfan tadi ada ya? Isnu ada? Khotib Anwar Sani? Hadir, Ma'am. Monica? Hadir, Ma'am. Muhammad Adi ada? Nanang? Hadir, Ma'am. Renaldi? Hadir, Ma'am. Rian? Nur Ramadan? Hadir. Rizkian ada? Hadir, Mit. Taftan ada ya? Oke, saya rasa itu ya. Semoga Anda bisa percepat ininya. Nggak usah percepat, setidaknya inline lah ya, inline dengan time schedule yang sudah ada. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Oke.